Halo sahabat pendengar setia, balik lagi bersama saya Rangga di podcast Suara Hati. Kali ini kita akan bahas ngobrolin topik yang super dekat sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang komunikasi. Tapi bukan sembarang komunikasi. Ya, kita mau bahas komunikasi sehat, hati tenang, dan gimana caranya meneladani Rasulullah. Dan tentu saya gak sendirian, udah hadir ini 3 teman saya yang luar biasa. Pertama ada Mbak Nia, seorang pendidik. Lalu ada Mbak Naila, seorang mahasiswi aktif dan juga aktif di organisasi. Dan terakhir ada Mas Ajam yang siap kasih insting psikologis. Walaupun jujur saya agak was-was kalau malah dianalisis juga nih. Hahaha. Santai aja Bang Rangga, semoga hasilnya positif semua. Iya, kalau jelek jangan dipublis deh. Waduh, dari awal saya langsung jadi sasaran. Tapi kehadiran saya di sini bukan ngetes kepribadian siapa-siapa kok. Aman berarti. Oke deh, sebelum melebar kemana-mana, kita mulai aja obrolannya. Banyak Rasulullah itu terkenal banget dengan tutur kata yang lembut, penuh adab, dan menenangkan hati. Kalau menurut Bania, apa sih poin penting komunikasi ala Rasulullah yang bisa kita terapkan sehari-hari? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang teladan yang baik. Di dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kita beberapa prinsip seperti kaulan sadidan, berbicara benar, kaulan ma'rufan, berbicara baik, dan kaulan layinan, berbicara lembut. Rasulullah menerapkan itu semua. Bahkan ketika beliau sedang berbicara dengan orang, beliau selalu menggunakan nada yang lembut dan baik. Itu yang membuat seseorang yang mendengarkannya menjadi lebih tenang dan merasa dihormati. Masya Allah, jadi komunikasi itu bukan soal isi, tapi juga soal cara dan sikap. Iya, kadang kita suka bilang, aku jujur aja ngomong, tapi kalau nyampeinnya nyelekit, terus ya tetap bikin sakit hati. Rasulullah ngajarin kalau ngomong jujur itu harus dibungkus dengan kelembutan. Nah, Naila, gimana anak muda yang aktif banget di medsos? Apa tentang komunikasi sehat terbesar buat generasi kamu? Jujur aja, tantangan terbesar itu jempol. Bang, kadang lebih cepat ngetik daripada mikir. Di medsos tuh gampang banget, kayak kita tuh terpancing, terus komen pedes atau repost gosip gitu. Padahal Rasulullah pernah bilang, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Kalau diterapin sekarang, artinya kalau nggak bermanfaat ya mending jangan diposting gitu. Aduh, ini saya kena banget. Kadang suka repost meme juga. Hahaha, asal jangan repost gosip artis saja ya Bang, nanti bikin suasana hati panas. Nah iya, ngomong soal suasana panas, saya jadi ingat debat kusir Mas Ajam. Boleh dong jelasin dari sisi psikologis apa yang bikin orang suka banget debat kusir? Nah, ini menarik nih. Debat kusir itu biasanya bukan soal mencari kebenaran, tapi soal gengsi. Nah, orang pengen menang dalam percakapan, padahal hasilnya sering cuma capek hati. Dari sisi psikologi, debat kusir bikin otak kita terbiasa produksi hormon stres. Itu kenapa setelah ribut panjang kita malah lelah, emosi, bahkan hubungan bisa rusak. Dan Rasulullah sendiri sangat menghindari hal itu. Beliau bersabda, aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meski ia benar. Jadi kadang diam dan memilih lebih tenang justru lebih bernilai. Aku ingat juga ada kisah Rasulullah pernah bilang,
lihat sahabat berdebat soal takdir, beliau keluar dengan wajah marah bilang, apakah kalian diperintahkan untuk berdebat tentang ini? Terus juga kalian diperintahkan untuk mengamalkan Al-Quran, bukan untuk saling berbantahan. Itu jadi kayak apa ya, reminder banget gitu. Komunikasi itu harus dibawa manfaat, bukan bikin ribut gitu. Masya Allah, keren banget. Jadi bukan berarti kita nggak boleh diskusi, tapi jangan sampai jatuh ke debat kusir. Betul, kalau diskusi sehat itu kita saling mendengar, tapi kalau diskusi kusir itu kita saling teriak. Iya, kadang kalau nongkrong sama temen, siapa yang paling keras suaranya itu yang menang. Itu bukan diskusi, itu karaoke tanpa musik. Nah, ngomongin soal mendengar, Rasulullah itu juga punya teladan yang luar biasa. Beliau nggak pernah motong ucapan orang lain. Beliau dengar sampai selesai baru merespon. Betul, itu bikin lawan bicara merasa dihargai. Padahal kita sering lupa, komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga mendengar. Pribadi aku sendiri ya, masih sering refleks nyela orang. Tapi kalau coba dengerin dulu, biasanya ngobrolnya jadi lebih enak gitu. Selain itu Rasulullah juga suka bercanda ya, tapi humornya sehat, gak bohong dan gak nyakitin. Iya, beliau pernah bercanda sama seorang nenek-nenek yang minta didoakan agar masuk surga. Rasulullah bilang, nenek-nenek gak masuk surga. Si nenek kaget, tapi Rasulullah tersenyum lalu menjelaskan, karena nanti semua orang yang masuk surga dalam keadaan muda. Jadi bercandanya bikin orang senang, bukan bikin orang sakit hati. Kalau di zaman sekarang itu bercandaannya kadang gimana ya, kayak suka kelewatan. Biasanya jadi body shaming atau nyinggung hal-hal pribadi. Padahal Rasulullah pernah nunjukin kalau humor juga bisa jadi cara komunikasi sehat. Dari sisi psikologi juga sama. Humor yang sehat bisa nurunin stres, bikin suasana cair dan nambah bonding. Tapi kalau humor yang nyakitin, efeknya justru sebaliknya. Wah, makin jelas ya, komunikasi humor yang sehat bisa nurunin stres, bikin suasana cair dan nambah bonding. Tapi kalau humornya nyakitin, efeknya justru sebaliknya. Ya, Rasulullah 23 tahun berdakwah selalu dengan kelembutan. Padahal beliau bisa saja marah, tapi beliau memilih untuk sabar. Itu yang harus kita teladani. Kalau kita bisa meneladani itu, kita jadi nggak gampang baper, terus nggak gampang emosi, dan kita juga bisa lebih damai dalam berkomunikasi. Betul, dari sisi psikologi, kalau kita terbiasa komunikasi positif, tubuh kita juga lebih sehat karena kata-kata baik bisa memengaruhi hati dan pikiran. Masya Allah, jadi komunikasi itu bukan sekedar ngomong, tapi juga ladang pahala kalau kita niatkan meneladani Rasulullah. Terima kasih buat Mbak Nia, Mbak Naila, dan Mas Ajam. Saya Rangga pamit undur diri. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.